Yo, halo semuanya, ketemu lagi nih kita yang udah pasti mau lanjutin All of Us Are Dead di episode yang ketiga. Dimana di episode kemarin kan ya kita tahu Soo-hyuknya masih sehat walafiat, sedangkan Chong-san entahlah bagaimana kabarnya. Oke, temukan jawabannya sesaat lagi. Seperti biasa tanpa basa-basi, panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Dibuka dengan Pak Guru Lee yang mengakui bahwa kekacauan yang terjadi disebabkan karena virus buatannya. Dan semua itu sudah terlambat untuk dibereskan karena semua orang pasti akan mati. 형사님, 다 죽을 거야. 희망 같은 거 갖지 마요. Sementara itu Hisu yang polos dari sekolahan pergi ke sebuah toilet umum. Dan di sana Hisu sendirian tanpa bantuan, tanpa seorang bidan, melahirkan jabang bayi yang gak tahu siapa bapaknya. Oke, kita berpindah ke sekolah dan ternyata nasib Chong-san baik-baik saja karena dia sempat berpegangan pada selang yang telah dia buat. Namun, seonggok zombie ngikut bersama Chong-san. Soo-hyuk yang nemplok di dinding ya kayak Spiderman aja harus loncat juga ke arah Chong-san karena zombie yang masih berusaha menangkapnya. Akhirnya zombie yang nemplok sama Chong-san berhasil dijatuhkan dan mereka berdua pun akhirnya selamat. Lagi-lagi dan lagi, Nayeonnya rewel banget, apalagi menyinggung Kyung-soo sebagai penerima bansos. Itu membuat suasana menjadi tegang kembali. Untung saja Bugur Park dapat mengademkan suasana. Mereka pun teringat bahwa kekacauan ini berawal dari Yeonju yang sekarang berada di rumah sakit. Mungkin saja keadaan di sana sama kacaunya, jadi gak ada bantuan yang datang untuk mereka. Mereka pun menggunakan komputer satu-satunya yang berada di sana untuk mencari informasi terkini, akurat, terupdate, dan terpercaya. Breaking news TV One kali ah. Oke, lanjut. Balik lagi sama Hisu yang lagi bimbang di pinggir jalan. Tiba-tiba sebuah mobil polisi nyeruduk mobil yang sedang parkir dan hampir saja menabrak Hisu. Ternyata polisi-polisi ini telah terinfeksi virus zombie dan warga sekitar yang coba menolong akhirnya malah tergigit juga. Hisu yang sempat menelantarkan bayinya akhirnya nggak tega dan mengambilnya kembali setelah melihat zombie-zombie berber berkeliaran di sana. Balik lagi ke sekolah, di mana saat lagi asyik nyari berita, tiba-tiba ujung selang bergerak-gerak sendiri hingga memecahkan kaca. Ternyata seonggok zombie tersangkut di sana dan berusaha masuk ke ruangan siaran. Chong-san coba mengeluarkannya, namun karena zombinya nyangkut ya, jadi nggak bisa-bisa gitu. Begitu juga dengan usaha yang dilakukan oleh Soo-hyuk. Di saat seperti ini, Kyung-soo tanpa banyak mikir langsung mengambil komputer dan menggedokkannya pada si zombie. Hingga akhirnya zombinya pun terjun bebas. Sementara itu bapaknya Onjo berada di balai kota dan mendapati satu orang yang sudah menjadi zombie. Saat akan mengganjal mulut si zombie biar nggak gigit ya, malahan salah seorang petugas tergigit olehnya. Bapaknya Onjo pun mendapat laporan bahwa kota Hyosan berada di darurat level 3 sampai-sampai markas besarnya tim penyelamat harus dipindahkan ke luar kota. Balik lagi ke sekolahan di mana Kyung-soo-nya mimisan. Langsunglah Nayeon menuduh Kyung-soo telah tergigit, apalagi ada luka di tangannya Kyung-soo. Namun Chong-san memastikan itu bukanlah luka gigitan, jadi sans ae. Mereka baru menyadari bahwa komputernya sudah nggak ada gara-gara Kyung-soo melemparnya. Jadi nggak bisa deh nyari berita lagi. Dan lagi-lagi tanpa alasan yang valid, Nayeon kekeh dengan pendapatnya
bahwa Gyeongsu telah terinfeksi, walaupun teman-temannya meyakinkan bahwa Gyeongsu-nya tuh sehat walafiat ya. Untuk menyudahi perdebatan yang tiada akhir, Bukur Park memutuskan untuk mengisolasi Gyeongsu selama 5 menit untuk memastikan Gyeongsu tidak tertular. Namun Gyeongsu yang udah terlanjur kesel ya, dia nggak mau cuma 5 menit doang, maunya bablas sampai 1 jam, biar semuanya jelas gitu. Di samping itu, Kang Bully yang masih terjebak di dapur kantin bersusah payah melawan zombie-zombie ini. Ada seorang koki wanita coba membantunya, namun malahan dia mengorbankan koki tersebut untuk melindungi dirinya sendiri. Terlaknat memang. Dengan sebuah pisau, Kang Bully ini pun mencoba bayuan melawan zombie-zombie ini. Balik lagi ke sekolah, di mana semua orang pada gabut, nggak tahu mau ngapain lagi ya. Chongsan pun menghampiri Onjo yang tampak suram dan coba menghiburnya. Di tempat lain, orang tua Chongsan sedang menyiapkan opening warung mereka. Bapaknya Chongsan harus segera pergi ke kecamatan, sementara emaknya Chongsan melihat berita di TV tentang virus zombie yang telah menyebar ke seluruh kota. Dia pun mulai khawatir dengan keadaan Chongsan. Si emak langsung gaskui dengan motornya, sampai-sampai nyungsep dong. Hati-hati ya tuh mak. Sementara itu rekan bapaknya Onjo yang tergigit akhirnya berubah menjadi zombie. Sesegera mungkin bapaknya Onjo mengikatnya. Sementara itu di tengah kota, ratusan orang dengan cepat sudah menjadi zombie. Barisan polisi pun sudah bersedia untuk bentrok dengan zombie-zombie yang udah kayak anak STM aja ya mau tawuran. Sedangkan Mak Chongsan disuruh untuk mengungsi karena coba melewati jalur baku hantam zombie versus polisi. Mak Chongsan pun akhirnya melewati jalan-jalan kecil dan nyungsep lagi gara-gara hampir saja nabrak Hisu yang lagi panik. Di tempat lain, Mijin yang masih terjebak merasakan sepet pada mulutnya karena Mijinnya belum ngudut kan ya. Di sana mereka juga kebingungan karena nggak bisa pergi kemana-mana. Sedangkan di ruang siaran, Chongsan coba menghibur Gyeongsu dengan tingkah konyolnya. Dan sudah 30 menit Gyeongsu dikurung, namun Gyeongsu-nya ngambek, nggak mau keluar sebelum 1 jam penuh. Semua orang pun mulai menyalahkan Nayeon ya, yang dianggap sikapnya tuh udah keterlaluan terhadap Gyeongsu. Akhirnya Nayeon pun dipaksa meminta maaf kepada Gyeongsu. Walaupun Nayeon sempat mengiyakan ya untuk meminta maaf kepada Gyeongsu, namun yang terjadi malah sebaliknya. Nayeon mengusapkan sapu tangan yang ada darah zombinya dan mengusapkannya ke luka yang ada di tangan Gyeongsu, dan melanjutkan hujatannya kepada Gyeongsu, si penerima bansos sosialan. Keadaan jadi semakin semrawut karena Nayeonnya makin batu aja nih cewek, karena nggak mau ngakuin kesalahannya dan menganggap dirinya paling benar. Dan tiba-tiba Gyeongsu mulai bereaksi. Perlahan Gyeongsu berubah menjadi zombie. Sedangkan Chongsan sangatlah terkejut dan belum bisa menerima serta merasakan kesedihan yang teramat sangat. Mengapa tiba-tiba seperti ini? Gyeongsu yang masih tersadar merelakan dirinya menjadi zombie dan dengan besar hati mau meninggalkan teman-temannya agar tetap selamat. Walaupun sangat menyakitkan ya, harus menjadi zombie gara-gara teman sendiri. Belum sempat Gyeongsu-nya keluar ruangan, Gyeongsu keburu menjadi zombie. Chongsan pun dengan sangat terpaksa harus mengeluarkan Gyeongsu dari sana dengan memancingnya keluar dari jendela. Sementara itu Hisu yang telah tergigit masih saja dikejar-kejar zombie. Dia pun masuk ke warungnya orang tua Chongsan untuk mengamankan bayinya karena Hisu tahu bahwa dia akan menjadi zombie. Hisu pun mengikat dirinya sendiri agar tidak menyakiti bayinya.
Di sisi lain, para anggota dewan yang terhormat mulai protes kenapa mereka tidak mendapat helikopter bantuan. Di sini bapaknya Onjo menjelaskan bahwa yang paling membutuhkan bantuan akan menjadi prioritas, bukannya mandang status ataupun jabatan. Namanya wakil rakyat kan ya, berarti prioritasin rakyat dong. Bapaknya Onjo pun meminta informasi keadaan di SMA Hyosan, namun tak seorang pun berada di sana. Balik lagi ke sekolah, yang lagi-lagi dengan songongnya Nayeon membanggakan dirinya bahwa dialah yang paling benar selama ini. Namun Namra mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Nayeon, yaitu menyekat tongkat yang penuh darah zombie ke sapu tangannya dan mengusapkannya pada lukanya Kyungsoo. Nayeon pun ditantang untuk mengusapkan sapu tangan tersebut pada lukanya sendiri, kalau memang darah di sapu tangan miliknya bukanlah dari darah zombie. Namun Bu Guru Park melarangnya. Nayeonnya nggak kicep sama sekali dong. Dia pun nambah ngegas, walaupun seluruh orang di sana mulai menyalahkannya atas perbuatan yang telah dia lakukan. Nayeon pun dengan sukarela keluar dari ruang siaran. Sedangkan Bu Guru Park yang terlalu baik ya, dia tidak mau membiarkan seseorang tewas. Karena percuma saja bertahan hidup kalau membiarkan orang lain harus mati. Bu Guru Park pun ikut keluar untuk menjemput Nayeon. Episode 3-nya pun selesai. Yos, berakhir sudah untuk episode yang ketiga dan suram banget memang. Buat Kyungsoo yang harus jadi zombie dengan jalur khusus ya. Namun bagaimanapun masih banyak episode yang harus kita bahas. So, kita lanjut episode berikutnya di video selanjutnya. Ciao.